Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, yang saya hormati, dosen pengampu mekanika Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami sebagai kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Nazifa Azminah, selaku moderator serta pemateri pada praktikum kali ini. Selanjutnya ada Indria Wahyuni selaku materi dan Mursida Apriani juga sebagai materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai presentasi pada kali ini yang dimulai dari tujuan praktikum. Pada praktikum PET mengenai gravitasi kali ini, kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu mendesain sebuah sistem yang terdiri dari massa benda 1 dan massa benda 2 serta jarak antar kedua benda yang dapat diubah-ubah, serta pengguna dapat mengetahui gaya gravitasi yang diperoleh pada benda 1 dan benda 2. Selanjutnya, untuk tujuan yang kedua yaitu menganalisis pengaruh massa suatu benda terhadap besarnya gaya gravitasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh jarak terhadap besarnya gaya gravitasi antar dua benda. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu ada aplikasi PET Interactive Simulation pastinya. Dan yang kedua yaitu ada alat tulis dan kertas untuk pengolahan datanya. Dan yang terakhir ada laptop dan komputer untuk melakukan simulasi PET Interactive Simulation. Selanjutnya, saya akan memasuki kajian teorinya atau biasa disebut dengan teori dasar. Yang pertama yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Dalam materi ini dijelaskan dan mendeskripsikan hubungan antara variabel vektor pada berbagai jarak, hukum Newton tentang gravitasi, gaya atau interaksi gaya tarik-menarik antara dua benda di alam semesta sebanding dengan perkalian massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Sehingga besarnya gaya F antara dua benda bermassa M1 dan M2 yang dipisahkan pada jarak adalah F sama dengan G M1 dikali M2 per R2. Di mana G adalah konstanta gravitasi, yaitu G sama dengan 6,673 plus minus 0,003 dikali 10 pangkat 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Berdasarkan persamaan satu dapat dituliskan dalam bentuk vektor, yaitu vektor Fij sama dengan Mi dikali Mj per R2ij sama dengan vektor Fij per Rij sama dengan Gmi dikali Mj per R pangkat 3ij vektor Fij. Yang kedua yaitu ada medan gravitasi dan potensial gravitasi. Seperti yang telah disebutkan, gaya gravitasi merupakan gaya pusat, yaitu berupa gaya radial yang menunjukkan ke suatu titik pusat gaya. Selanjutnya, gaya gravitasi bersifat simetri bola, yaitu besar gaya hanya bergantung pada jarak radial dari pusat gaya dan bukan pada arahnya. Akan ditunjukkan bahwa gaya pusat yang simetris bola bersifat konservatif, sehingga jumlah dari energi kinetik dan energi potensialnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu medan yang bersifat konservatif, maka gaya tersebut memiliki simetri bola. Namun, suatu gaya yang konservatif belum tentu berupa gaya pusat yang memiliki bola. Misal, partikel bermassa M berada pada pengaruh gaya pusat simetri M, vektor F, di mana pusat gaya di O. Gaya vektor F hanya terdiri dari komponen radial F yang hanya merupakan fungsi vektor R saja dan dapat dituliskan sebagai Fr sama dengan F vektor R. Selanjutnya ada garis gaya dan permukaan X potensial. Yang pertama ada garis gaya. Garis gaya adalah istilah yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan sebuah garis yang menggambarkan sebagian dari suatu gaya pada suatu objek. Garis gaya digunakan untuk mewakili arah dan besarnya gaya yang bekerja pada suatu objek dalam suatu sistem fisika. Rumus yang digunakan untuk menggambarkan garis gaya adalah dengan menggunakan vektor gaya. Dalam notasi vektor, garis gaya biasanya dinyatakan sebagai vektor M. Di sini vektor F adalah vektor gaya dan panah di atas M menunjukkan bahwa ini adalah vektor. Vektor gaya memiliki dua komponen penting. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi dua kelompok kami, yaitu Mursida Apriani. Kepada Mursida Apriani, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nazifa sebagai moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Nazifa, yaitu yang pertama besar atau magnitudo. Besar dari vektor gaya ini menunjukkan seberapa kuat gaya tersebut. Biasanya diukur dalam satuan Newton. Arah atau direction, yaitu menunjukkan arah mana gaya tersebut bekerja. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk sudut terhadap satu referensi tertentu atau dalam notasi vektor yang lebih lengkap. Jadi, jika Anda memiliki satu sistem fisika dan ingin menggambarkan garis gaya yang bekerja objek dalam sistem tersebut, Anda akan menggunakan vektor gaya dengan besarnya dan arahnya yang sesuai. Rumus untuk menghitung besarnya gaya pada beberapa kasus dapat bervariasi tergantung pada situasi fisika tertentu. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah hukum Newton kedua, yang menyatakan bahwa gaya adalah proyek dari massa dan percepatan satu objek. F sama dengan vektor MA. Selanjutnya yaitu permukaan ekipotensial.
Potensial listrik dapat ditunjukkan secara diagram dengan menggambarkan garis-garis ekipotensial atau permukaan ekipotensial dalam 3 dimensi. Permukaan ekipotensial adalah permukaan di mana semua titik berada pada potensial yang sama. Lain, beda potensial antara dua titik yang manapun pada permukaan tersebut akan nol dan tidak ada kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Permukaan ekipotensial harus tegak lurus terhadap medan listrik pada semua titik. Garis-garis gaya adalah garis-garis khayal yang fungsinya untuk menggambarkan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan. Untuk menggambarkan potensial listrik, kita akan membuat permukaan yang serupa dengan garis khayal tersebut. Dalam potensial listrik, garis khayal ini disebut garis-garis ekipotensial atau permukaan ekipotensial. Perhatikanlah gambar berikut yang memperlihatkan permukaan ekipotensial dan garis-garis gaya. Di sini terdapat gambar yang memperlihatkan permukaan ekipotensial dan garis gaya. Permukaan ekipotensial menggambarkan bahwa semua titik di permukaan tersebut memiliki potensial yang sama. Artinya di permukaan yang sama beda potensial bernilai nol. Sehingga untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain di permukaan tersebut tidak diperlukan usaha. Berarti usaha sama dengan nol. Perhatikanlah kembali gambar dari gambar tersebut. Dapat kita lihat bahwa garis-garis gaya selalu menembus tegak lurus permukaan ekipotensial. Seperti halnya garis-garis gaya pada daerah yang dekat dengan sumber muatan. Permukaan ekipotensial lebih rapat dibanding daerah yang jauh dari muatan sumber. Kerapatan ini berkaitan dengan kuat dan lemahnya medan listrik. Jadi semakin jauh dari muatan sumber, potensial listrik semakin lemah atau menurun nilainya. Baiklah, dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Mursida Apriani. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi kedua kelompok kami, yaitu ada Indri Wahyuni. Kepada Indri Wahyuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mursida Apriani tadi, di mana yang ketiga ada potensial gravitasi kulit bola. Muatan konduktor yang hanya tersebar pada bagian permukaannya saja. Dengan demikian, diharapkan persamaan fungsi distribusi massa tidak hanya berlaku untuk massa saja, melainkan dapat diperluas untuk objek yang bermuatan. Apabila massa atau muatan hanya tersebar pada bagian permukaan bola, maka massa jenis di dalam rho sama dengan nol, sehingga fungsi distribusi massa mereduksi menjadi suku keduanya saja. Adapun grafik distribusi massa yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, yaitu grafik distribusi massa kulit bola terhadap kulit tinjau R dengan massa 1 dan radius 1. Selanjutnya, potensial gravitasi bola akan dibahas mengenai penentuan gaya gravitasi antara bola berongga dengan massa dan titik massa. Akan ditunjukkan bahwa bola berongga ini dapat dimisalkan sebagai titik massa yang berada pada pusat rongga. Akan lebih mudah apabila potensial gravitasi ditentukan terlebih dahulu. Setelah diketahui gaya gravitasi dapat dihitung dari hasil yang diperoleh sebelumnya. Kemudian, bola berongga. Bayangan bola berongga dengan kulit tipis seragam bermassa M dan berjari-jari R, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8, sebuah partikel. Sebuah partikel bermassa M berada di sisi luar kulit dan titik P yang berjarak R lebih besar dari R besar dari pusat bola. Bola berongga dibagi ke dalam lingkaran-lingkaran seperti daerah yang diarsir pada gambar 8. Kita dapat menentukan gaya antara salah satu lingkaran dengan massa M, kemudian menjumlahkan untuk seluruh lingkaran. Lebar dari lingkaran berarsir adalah R d theta, dan jari-jari lingkaran adalah R sin theta. Keliling lingkaran tersebut adalah 2 VR sin theta d theta. Sementara luasan dA dari lingkaran adalah bola pejal. Kemudian hasil yang diperoleh dari bola berongga dapat diterapkan pada bola pejal. Perbedaan yang dimiliki hanya di distribusi dari massa saja, yaitu kerapatannya yang simetri bola. Soal akan menjadi mudah bila kerapatannya seragam. Kasusnya R lebih besar dari R besar, yaitu massa berjalan di luar bola pejal bermassa M dan berjari-jari R. Bola pejal dapat dibagi ke dalam sejumlah bola berongga yang masanya seolah-olah terkonsentrasi di pusat bola. Dengan bantuan bola berongga, semua bola berongga yang berada di luar bola berjari-jari R akan memberikan kontribusi nol pada gaya. Untuk mudahnya dianggap kerapatannya seragam, yaitu bola bersifat homogen. Bagian dari massa yang terkandung dalam bola berjari-jari R adalah pada gambar 11, yaitu
dalam kurung 4V per 3 R kuadrat rho per 4V per 3 R besar pangkat 3 rho sama dengan R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada materi saya kelompok kami yaitu Indra Wahyuni. Untuk selanjutnya ada prosedur kerja. Pada praktikum PET menggunakan gaya gravitasi kali ini kami melakukan dua kegiatan. Kegiatan pertama akan dijelaskan dan akan dilakukan pengambilan data oleh Mursyida Apriani. Kepada Mursyida Apriani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja pada kegiatan pertama. Langkah pertama yaitu bukalah aplikasi PET Interaction Simulation pada komputer. Di sini ada gambarnya yaitu klik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu Fisika, lalu pilihlah simulasi lab gaya gravitasi. Langkah kedua yaitu klik tombol play pada tampilan simulasi lab gaya gravitasi untuk memulai menjalankan program. Yang ketiga, di bawah merupakan tampilan halaman awal simulasi. Di sana terdapat force value, kemudian diubah menjadi scientific notation untuk menampilkan besarnya gaya gravitasi pada benda 1 dan benda 2. Yang keempat yaitu kita desain sebuah sistem yang terdiri dari massa benda 1 dan massa benda 2, serta gaya gravitasi yang diperoleh pada benda 1 dan benda 2. Untuk melakukan kegiatan 1, kita memvariasikan massa benda 1 dan massa benda 2 dengan jarak antar dua benda tersebut sama. Pilihlah massa benda 1 dan massa benda 2 dengan menggeser ke kanan dan ke kiri tombol yang berwarna biru pada massa 1 dan merah pada massa 2 untuk mengatur jarak, dan geserkan penggaris ke kanan dan ke kiri. Letakkan penggaris yang menunjukkan angka meter pada titik yang ada di tengah benda 1. Setelah itu, kita amati besarnya gaya gravitasi yang dicapai oleh kedua benda tersebut. Ulangi langkah keempat untuk 4 percobaan selanjutnya. Catat hasil pengamatan ke dalam tabel kegiatan 1. Baiklah, pada prosedur kerja yang keempat ini, kita ambil di massa benda 1 dan massa benda 2 dengan gaya gravitasi yang diperoleh pada benda 1 dan massa benda 2. Kita memvariasikan massa benda 1 dan massa benda 2 dengan jarak antara massa ini sama. Pertama kita ambil yaitu 50 kg. Dan massa kedua kita ambil 100 kg. Setelahnya jaraknya yaitu kita ambil 4 meter. Di sini kita dapat gaya pada M1 oleh M2 yaitu 2,09 dikali ton. Untuk percobaan kedua, kita ambil datanya yaitu sebesar 100 kg dan massa 200 kg. Dengan jarak tetap yaitu 4. Untuk percobaan ketiga, kita mengambil massa benda 1 150 kg dan massa 2 300 kg. Dengan jarak tetap 4 meter. Gaya pada M1 oleh M2 yaitu 1,88 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Selanjutnya pada percobaan keempat, kita mengambil data pada massa benda 1 200 kg dan massa 2 400 kg. Dengan gaya pada M1 oleh M2 sama dengan 3,34 dikali 10 pangkat min 7. Untuk data percobaan terakhir, kita mengambil data massa M1 yaitu 250 kg dan massa 2 500 kg. Dengan jarak tetap 4 meter dan pada M1 oleh M2 sama dengan 5,21 dikali 10 pangkat min 7 Newton.
Selanjutnya yaitu pengolahan data. Di sini kita mengolah data untuk mengambil gaya pada jarak benda dengan rumus yaitu G sama dengan M1 M2 per R kuadrat. Pada data pertama tadi, kita mengambil pada masa 1 sama dengan 50 kg, dengan masa 2 100 kg. Dan jarak 4 meter dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasil yang kita dapat yaitu 362,5 Newton. Sedangkan data kedua, gaya pada bendanya kita dapat yaitu 1,225 dikali 10 pangkat 4 Newton. Sedangkan data ketiganya yaitu kita dapat hasilnya 27.562,5 Newton. Selanjutnya data keempat, seperti langkah sebelumnya, untuk gaya pada bendanya yaitu kita dapat hasil 4,9 dikali 10 pangkat 4 Newton. Dan terakhir data kelima, untuk gayanya yaitu 76.562,5 Newton. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Marsida Apiani karena telah mensimulasikan kegiatan pertama kita pada praktikum kali ini. Untuk selanjutnya, ada kegiatan kedua yang akan disimulasikan langsung oleh Indria Wahyuni. Kepada Indria Wahyuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yaitu kegiatan 2. Pertama, buatlah rancangan sistem yang terdiri dari masa benda 1, masa benda 2, penggaris sebagai pengukur jarak kedua benda dan besarnya gaya gravitasi yang terbentuk. Lakukan kembali percobaan dengan mengubah jarak antara benda 1 dengan benda 2 dengan menggeser bola bermasa. Buatlah masa benda tetap untuk percobaan kali ini seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu melakukan langkah tersebut untuk 3 kali percobaan selanjutnya dan memvariasikan jarak benda antara 1 dan benda antara 2. Amati besarnya gaya gravitasi yang diperoleh. Selanjutnya catat hasil ke dalam tabel kegiatan 2. Baiklah, untuk percobaan kali ini saya akan melakukan yang pertama dengan masa 1 yaitu sebanyak 300 kg dan masa 2-nya sebanyak 500 kg dengan memvariasikan jarak antara benda 1 dan benda 2. Dengan percobaan pertama yaitu jaraknya ada 2 meter sehingga dihasilkan gaya pada benda masa 1 oleh masa 2 yaitu 2,19 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian percobaan kedua dengan jarak benda 4 meter dengan masa yang sama, masanya 300, sehingga gaya pada masa 1 oleh masa 2 6,26 kali 10 pangkat min 7. Kemudian percobaan ketiga dengan jarak benda yaitu 6 meter menghasilkan gaya pada masa 1 oleh masa 2 yaitu 2,78 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian untuk percobaan keempat dengan jaraknya 8 meter dengan masa yang sama, gaya yang diperoleh yaitu 1,60 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kemudian data yang terakhir yaitu dengan jarak antara benda 1 dan 2 10 meter dan gaya yang diperoleh yaitu 1 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kemudian setelah dilakukan percobaan tersebut, selanjutnya melakukan pengolahan data dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk data satunya, R-nya sama dengan 2 meter, dan masa satunya 300 kg dan masa 2-nya 500 kg. Dengan rumus yaitu F sama dengan G kali M1 dikali M2 per R kuadrat. Kemudian untuk percobaan pertama dengan jarak 2 meter dihasilkan 9,8 meter per sekon dikali 300 dikali 500 kg per 2 pangkat 2 meter, di mana dihasilkan F-nya sama dengan 3,675 dikali 10 pangkat 5 Newton. Untuk data 2
dengan massa yang sama, tapi jaraknya yaitu 4 meter, sehingga dihasilkan 9,1875 dikali 10 pangkat 4 Newton. Untuk data ketiga dengan jaraknya 6 meter, sehingga dihasilkan 40.833,3 Newton. Untuk data keempat dengan massa yang sama dan jaraknya 8 meter, dihasilkan 22.968,75 Newton. Selanjutnya data terakhir yaitu dengan massa yang sama juga dan jaraknya 10 meter, didapatkan gaya 1,47 dikali 10 pangkat 4 Newton. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Indria Wahyuni karena telah mensimulasikan kegiatan dua dalam praktikum gaya gravitasi kali ini. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dari praktikum. Pada praktikum kali ini, karena kita mempunyai 3 tujuan, maka kita juga memiliki 3 kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu menentukan massa benda 1 dan benda 2, di mana yang diinginkan untuk kedua benda, misalnya massa benda 1 adalah M1 dan massa benda 2 adalah M2. Menentukan jarak antara kedua benda, berikan pengguna kemampuan untuk mengubah jarak antara kedua benda. Misalnya jarak antara kedua benda adalah R, itu gaya gravitasi antara kedua benda. Gunakan hukum gravitasi Newton untuk menghitung gaya gravitasi antara kedua benda. Yang kedua yaitu pengaruh massa suatu benda terhadap besarnya gaya gravitasi dapat dijelaskan dengan hukum gravitasi Newton. Menurut hukum ini, gaya gravitasi antara dua benda sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang diberikan. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu pengaruh jarak terhadap besarnya gaya gravitasi, yaitu gaya gravitasi antara dua benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Artinya semakin jauh jarak antara dua benda, semakin kecil gaya gravitasi yang diberikan. Asalkan massa kedua benda tetap sebaliknya, semakin dekat jarak antara dua benda, semakin besar gaya gravitasi yang diberikan. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah saya sampaikan dan presentasi yang telah kelompok kami diskusikan dan simulasikan, maka berakhir pula lah simulasi praktikum gaya gravitasi kami pada kali ini. Untuk selanjutnya, saya sebagai moderator, yaitu Nazifah Zina, pamit undur diri, dan kelompok kami meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam praktikum simulasi PET kali ini, sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.